Puji Tuhan, saudari, kita masuk kepada minggu kedua dari bimbingan atau penuntutan penggembalaan kepada saudari yang baru beroleh selamat dengan menggunakan puji Tuhan, saudari, kita masuk kepada minggu yang kedua di dalam penggembalaan kita terhadap domba-domba yang baru dengan menggunakan buku Jalan Memulai Penghidupan Kristiani yang Normal. Sebelum kita membahas ringkasan dari minggu kedua ini, saya mengajak kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami memuji kepada Engkau sebagai pokok anggur yang sejati. Tuhan, Engkaulah sumber kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkau juga rahasia kami, supaya kami bisa menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang tetap. Karena itu Tuhan, kami sungguh terbuka kepadamu. Tuhan, suplailah kami, sehingga kami juga bisa menjadi sendi suplai, menjadi para gembala yang bisa memberi makan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa menyerahkan setiap domba-domba kami. Tuhan, serahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu yang merawat mereka. Berikan mereka hati yang damba, haus akan kebenaran. Oh Tuhan, berikan mereka juga kemampuan, selera seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu firman yang murni dan rohani. Tuhan juga dapatkan di dalam penggembalaan kami bisa memberi makan, membawa mereka memasuki kehidupan orang Kristen yang normal. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau juga memberkati, oh Tuhan, mengenai ringkasan penggembalaan kali ini Tuhan. Segala mulia hanya bagi nama Tuhan. Amin. Baik, saudari, kita masuk kepada minggu kedua dari Jalan Memulai Penghidupan Kristiani yang Normal. Kalau kita melihat di dalam daftar isi dari buku ini, maka di minggu kedua kita masuk kepada dua topik besar, yaitu pertama adalah mengacu kepada praktek-praktek Kristiani yang normal, dan yang kedua adalah penghidupan Kristiani yang normal. Minggu yang lalu kita sudah membahas 3 praktek Kristiani yang normal, yaitu dipenuhi dalam roh, dan di dalam pembacaan pada hari kelima mengenai dipenuhi dalam roh, dikatakan ada 5 praktek yang sangat praktis untuk dipenuhi dalam roh. 2 praktek yang praktis itu sudah dibahas minggu lalu, yaitu perkara menyeru nama Tuhan dan doa baca firman Tuhan. Saudari, 2 perkara ini terus perlu kita bimbing, perlu kita latih, supaya saudari yang baru beroleh selamat, mereka sungguh-sungguh bisa menjamah Tuhan di dalam perkara menyeru namanya, dan juga bisa menjamah firman yang hidup melalui doa baca firman. Nah, minggu ini kita akan masuk kepada 3 praktek praktis, lalu kita masuk kepada praktek Kristiani yang normal yang kedua, yaitu persembahan harta. Kemudian kita juga akan masuk kepada topik yang baru, yaitu penghidupan Kristiani yang normal. Jadi ini adalah penekanannya kepada kehidupan ke orang Kristen yang normal. Kita masuk kepada 3 jenis, 3 penghidupan, ya, 3 penghidupan Kristiani yang normal, yaitu segar tiap fajar, menang tiap hari, membaca Alkitab setiap hari. Lalu 3 penghidupan Kristiani normal berikutnya akan dibahas pada minggu yang ketiga. Mari kita akan masuk kepada kepada praktek-praktek Kristiani yang normal yang hari ke-8. Sesuai di dalam hari yang ke-8, kita masuk kepada perkara berdoa adalah bersekutu dengan Allah. Ayat doa bacanya yang pertama adalah di dalam 1 Tesalonika 5:17, dikatakan adalah tetaplah berdoa.
Kata tetaplah ini menunjukkan esensi dari doa adalah senantiasa, terus-menerus. Itulah sebabnya kita perlu memberitahukan, menyingkapkan kepada saudari yang baru beroleh Islam bahwa doa adalah seperti sebuah pernapasan. Doa adalah pernapasan rohani. Artinya sangat penting. Ketika kita berhenti berdoa, artinya kita berhenti bernapas. Ini adalah satu perkara yang sangat krusial. Dan terlebih lagi bagi seorang bayi yang baru lahir. Bernafas itu adalah satu hal yang sangat penting. Maka kita perlu mendorong saudari kita yang baru beroleh Islam untuk terus berlatih, terus mempraktekkan berdoa. Bahkan kita perlu membimbing mereka berdoa. Maka di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa berdoa adalah setiap waktu dan di dalam roh. Jadi di dalam esensinya betul setiap waktu adalah karena sebuah pernapasan. Namun yang lain kita juga perlu melihat bahwa di dalam Efesus pasal 6 ayat 18, berdoa perlu dilakukan di dalam roh. Mengapa? Karena makna doa yang sejati adalah berhubungan dengan Allah di dalam roh, bersekutu dengan Allah, dan menyerap Allah sendiri. Maka kita boleh mengingatkan saudari bahwa Allah adalah roh. Maka kita harus berada di dalam roh, menggunakan roh kita untuk kontak atau berhubungan dengan. Kita bukan berdasarkan angan-angan pikiran kita. Karena angan-angan pikiran kita bukanlah sarana yang tepat untuk berhubungan dengan. Kita harus menggunakan roh kita. Terlebih-lebih berdasarkan pada perasaan di dalam roh kita. Saudara, kemudian ayat berikutnya dikatakan Ibrani. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dan ini mengacu kepada satu kondisi. Kalau kita mau bersekutu dengan Allah berdoa, maka kita perlu dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Itulah sebabnya kita boleh membimbing saudara kita setiap kali berdoa. Kita harus memohon Tuhan membasuh kita dengan darahnya, sehingga hati nurani kita bersih dari tuduhan. Saudari, alangkah baiknya di dalam minggu ini kita boleh mendampingi saudara kita, mempraktekkan berdoa. Kita boleh memulai dengan sebuah seruan. Kemudian kita mulai ketika ada perasaan di dalam. Kita boleh bertanya kepada saudara kita, adakah perasaan yang mau dibersihkan? Adakah perasaan terang yang menyoroti? Maka kita boleh membimbing mereka, memohon Tuhan membasuh kita dengan darahnya. Kalau saudara kita perasaannya tidak begitu peka, paling tidak kita boleh berkata, mari kita perlu mohon Tuhan membasuh kita. Karena seringkali kita datang, seringkali kita bangun, kita tidak dengan hati yang mau datang pada Tuhan. Kita boleh bertobat terlebih dahulu dengan hati yang tidak condong pada Tuhan. Baru kita pelan-pelan membawa mereka berkontak, bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu artinya berbicara menurut perasaan roh. Kita juga perlu membimbing saudara kita. Berdoa itu bukan merangkai kata-kata yang indah, tapi berdoa adalah berhubungan. Berdoa adalah berkontak dengan Tuhan. Maka kita boleh membantu saudara kita mengungkapkan perasaan di dalam batin mereka. Mereka boleh datang dengan keadaan apa adanya. Tapi mereka juga perlu melatih roh mereka. Bersekutu, berkontak dengan Tuhan. Saudara, inilah praktek yang pada hari yang ke-8. Kita masuk pada hari yang ke-9, yaitu berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 2:1 dikatakan,
naikkanlah permohonan, doa, siapa, ucapan syukur untuk semua orang. Lalu Allah Juru Selamat kita menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan. Saudari, Tuhan tidak hanya meminta atau memerintahkan supaya setiap orang beriman berdoa bersekutu dengan Tuhan. Tapi Tuhan juga, firman Tuhan juga mengajarkan kita harus berdoa untuk semua orang. Mungkin sesudah kita merasa, oh saya masih baru, mana mampu saya berdoa untuk orang lain. Sesudah kita boleh memberitahukan bahwa Allah yang punya kehendak. Allah berkehendak semua orang diselamatkan. Kita boleh berkata, saudara atau saudari, Anda sudah beroleh selamat. Maka Anda bersyarat, Anda mampu untuk mendoakan orang-orang di sekitar Anda yang belum beroleh selamat. Dan percayalah ini adalah kehendak. Lalu kita juga boleh berdoa supaya orang-orang yang di sekitarnya juga mengenal kebenaran. Kemudian, saudari, ayat yang berikutnya dikatakan, berdoalah, yaitu Kolose 4 ayat 3-4. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Maka kita juga boleh mendorong saudara kita berdoa untuk apa? Untuk Injil. Berdoa untuk pekerjaan Injil. Kita boleh mengajak mereka berdoa dimulai dengan apa? Injil di sekitar kita. Injil di kecamatan atau area kita. Injil di distrik kita. Juga Injil di kota kita. Bahkan Injil di negara kita. Dan seterusnya. Maka praktek-praktek yang kita bisa dorong sesuai kita untuk lakukan pada hari ke-9 ini adalah berdoa pada waktu-waktu tertentu. Dan tidak henti, artinya kita perlu mengajak saudari, mari kita menetapkan. Dan kita harus berkata, penetapan ini adalah sebuah janji dengan Allah. Jadi kita perlu dengan ketat, ya, dengan sekuat tenaga, berdoa dengan waktu yang sudah kita janji dengan Allah. Dan ini sangat baik. Ini satu praktek yang normal. Ini bukan berlebihan, ini normal. Karena berdoa itu adalah pernafasan kita. Kemudian berdoa juga kita perlu mengajak mereka berdoa secara pribadi maupun secara korporat. Menurut pengenalan saudari boleh melihat apakah berdoa secara korporat ini mulai dari bermitra dengan kita, atau bermitra dengan domba yang lain, atau bahkan sudah saatnya kita membawa mereka ke dalam doa-doa gereja. Ini sangat bergantung pada saudari perasaan batini, roh di dalam saudari. Baik, kita masuk kepada hari yang ke-10. Hari yang ke-10 praktekannya adalah membicarakan firman Allah. Bilangan 11 ayat 29 dikatakan, seluruh umat Allah menjadi nabi atau penutur sabda. Maka di sini kita perlu menekankan kepada saudara kita, mengenal saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang hidup, juga Allah yang berbicara. Namun tidak hanya demikian, dia bahkan mendambakan agar seluruh umatnya menjadi nabi, penutur sabda. Seperti seorang tua, sangat mendambakan, menanti-nantikan, ya, anaknya bisa mengucapkan mulai dengan panggilan kepada orang tua, lalu mulai bisa berbicara, bahkan bisa kelak berbicara mewakili orang tua. Saudari, ini adalah yang Allah dambakan. Maka kita perlu menekankan, ya, khususnya menekan apa itu bertutur sabda. Bertutur sabda bukan sekedar hanya mengungkapkan perasaan kita. Seperti banyak orang Kristen berkata, oh sharing, membagikan berkat. Tidak sampai di sana. Tapi bertutur sabda, kita perlu membawa mereka melihat maknanya. Adalah kita berbicara bagi Allah, menyampaikan Allah kepada orang lain. Kemudian ayat berikutnya di dalam Efesus 5 ayat 18-19. Dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Saudari, berkata pada yang lain adalah apa? Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Saudari, ini harusnya menjadi satu ciri-ciri
praktek yang normal di tengah-tengah orang beriman. Hari ini manusia adalah manusia yang bersosial. Dan di zaman sekarang, ya, yang paling booming adalah sosial media. Setiap orang berbicara, baik dengan lisan maupun tulisan, dengan sebuah voice ataupun dengan sebuah teks. Tetapi mari kita jujur, apa yang ada di dalam pembicaraan manusia seringkali adalah perkataan yang sia-sia, tidak berarti, menghujat, bahkan tidak senonoh. Sehingga ada istilah netizen itu jahat, lalu banyak hoax. Dan bukan hanya demikian, bahkan perkataan-perkataan yang sering kita ucapkan sehari-hari sering adalah sia-sia. Tapi saudari, apa yang firman Tuhan ajarkan? Bahwa kita perlu pertama penuh dengan Roh. Kedua, hasil dari penuh dengan Roh adalah berkata-kata. Oh, ingat praktek yang pertama, dipenuhi dalam Roh. Maka harusnya punya satu ciri-ciri. Kita perlu berkata-kata. Tapi perkataan kita bukanlah perkataan yang sia-sia. Bukan yang tidak berarti. Bahkan bukan yang menghujat. Yang tidak senonoh. Melainkan adalah perkataan kita seorang kepada yang lain. Di dalam mazmur. Di dalam kidung pujian. Di dalam nyanyian rohani. Artinya ada satu apresiasi. Ada satu ungkapan perasaan memuji Tuhan. Menghargai Tuhan. Meninggikan Tuhan. Saudara, ini harusnya adalah ciri khas, praktik yang normal di antara kaum beriman. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, pasal 5 ayat 20, dikatakan, pergilah, berdirilah di Bait Allah dan beritakanlah firman hidup itu kepada orang beriman. Ini juga adalah bicara bahwa ketika kita datang berkumpul, ada satu praktek, yaitu apa? Berbicara. Beritakanlah. Saudara-saudari, kita perlu menanamkan perkara ini di dalam saudari kita yang berislam. Seringkali praktek kita tidak normal. Ketika kita berkumpul, sebelum sidang mulai, wah kita banyak berbicara. Tapi ketika sidang mulai, banyak mulut tertutup. Banyak mulut tidak bisa berkata-kata. Kita harus pulihkan keadaan ini mulai dari saudari kita yang baru berusaha. Beritakanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak. Dikatakan hidup, firman ini hidup. Artinya apa? Bukan sebuah doktrin. Bukan sebuah pemahaman, pengenalan saya dulu-dulu saja. Tapi adalah yang hidup, yang kita nikmati. Maka kita boleh mendorong satu praktek yang boleh mulai dikerjakan. Saya pribadi merasa hal ini sudah mulai banyak berkurang, ya, khususnya di zaman teknologi yang maju. Waktu kita membaca Alkitab, ya, kita perlu apa? Menuliskan apa yang kita lihat. Kita boleh membuat catatan. Lalu kita boleh berdoa. Ya. Waktu kita berdoa, kita juga mencatat poin-poin. Termasuk, saya mau tambahkan di dalam waktu kita membaca buku rohani. Ini adalah satu praktik yang normal, saudara. Kita mencatat. Dan pencatatannya akan membantu menjadi pembicaraan kita. Saudari, moga ini bisa menjadi satu praktik. Ya, tidak hanya, bahkan kedamaian saya tidak hanya ada di antara saudari yang baru boleh selamat. Bahkan hari kita yang melayani pun, kita sangat memerlukan hal ini. Saya juga berlatih, saudari. Saya punya satu buku, saya sebut adalah buku kenikmatan. Ya. Ketika saya baca buku ministry, ada satu kutipan perkataan yang sangat menjamah. Saya menuliskan di dalam buku kenikmatan saya. Lalu ketika ada ayat Alkitab tertentu yang penuh dengan terang, selain saya mencatat di Alkitab saya juga mencatat di buku itu. Ketika ada doa, ada satu terang yang baru, saya juga mencatat. Dan seringkali catatan itu membantu saya. Tidak hanya ketika di dalam pemberitaan, bahkan di dalam pengalaman rohani saya. Semoga ini bisa menjadi satu dorongan, ya, menjadi satu latihan kita, praktek kita. Kita masuk kepada praktek Kristiani normal yang terakhir, yaitu adalah perkara persembahan harta. Saudara-saudari, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dikatakan,
Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Maka kita boleh menekankan kepada saudari kita. Allah lah yang menyediakan segala keperluan kita, bukan harta benda. Ini sangat penting dari awal, di saat ya saudari kita baru beroleh selamat, baru mencicipi kasih Tuhan. Kita perlu menekankan ini. Allah lah yang menyediakan segala keperluan, bukan harta benda. Maka kalau pengenalan kita begitu kuat perkara itu, persembahan harta adalah bukan hanya sebuah praktek agamawi, tapi persembahan harta bahkan bukan sebagai tagihan rutin. Persembahan harta adalah pernyataan penghargaan kita kepada Allah. Merupakan satu tanda bahwa kita bebas dari ketergantungan terhadap harta benda. Oh, sesuai ini praktek yang perlu kita tekankan ya, bagi saudara kita yang baru juga kepada kita. Hari ini saudara persembahan harta sepertinya jarang dibicara. Tapi tidak, saudara. Seharusnya ini adalah menjadi satu pemberitaan kita, didikan rohani kita. Mengapa? Karena di dalam persembahan harta mengandung makna yang dalam. Pengenalan akan diri Allah, apresiasi akan diri Allah, dan kebebasan kita, kemerdekaan kita dari tergantung terhadap harta benda. Ya, moga saudara ini menjadi satu pemberitaan yang dasar, yang menjadi satu praktek yang normal di tengah-tengah penghidupan Kristiani, khususnya di dalam penghidupan gereja. Kemudian di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 kan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah harta bagimu harta di surga. Lalu 1 Korintus 6 ayat 12, 1 Korintus 16 ayat 2, jangan sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu. Jadi kita boleh, setelah sesuai kita mengenal Allah lah sumber, setelah mereka mengenal persembahan adalah sebuah apresiasi, maka apresiasi ini dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dorong sesuai kita ada satu persekutuan mengenai persembahan harta. Lalu mereka boleh menetapkan berapa banyak uang yang ingin mereka persembahkan. Semua ini sesuai dengan kemampuan, artinya sesuai dengan pengenalan, apresiasi mereka kepada Tuhan. Ini sangat baik, dimulai dari penghidupan permulaan orang Kristen. Ini juga harusnya menjadi sebuah praktek di awal tahun. Bagaimana kita kembali memulihkan persembahan harta kita di depan Tuhan. Baik. Inilah saudari praktek-praktek Kristiani yang normal. Sekarang kita masuk kepada topik yang berikutnya, yaitu penghidupan Kristiani yang normal. Saudari, penghidupan Kristiani yang normal pertama adalah segar tiap fajar. Amin. Mazmur 119 ayat 147 dikatakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Haleluya. Ini berarti setiap pagi kita perlu pertolongan. Kita perlu disegarkan. Lalu 2 Korintus 4:16 dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya akan dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Nah, dua ayat ini kita boleh ajak mereka doa baca, lalu kita boleh mulai menceritakan ada poin penting, yaitu bahwa kalau kita melihat hukum yang Allah tetapkan dengan di bumi terbitnya matahari merupakan permulaan yang baru, pembaruan yang segar setiap. Demikian juga kehidupan rohani kita, kehidupan Kristiani kita yang normal, yang sesuai hukum Allah, yaitu setiap pagi kita harus mengizinkan Tuhan Yesus, Sang Fajar kita, matahari kita, terbit di dalam kita, sehingga kita dapat disegarkan, kita diperbarui. Saudari, setiap pagi artinya apa? Umur kita bertambah, bukan? Artinya manusia lahiriah kita juga semakin merosot. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Itu memang hukum. Tapi ada satu hukum yang lain, yaitu apa? Manusia batinnya kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Maka ini sangat bergantung pada penghidupan
pagi kita. Apakah Tuhan Yesus Sang Fajar itu terbit di dalam kita pagi itu? Amin. Maka kita boleh mendorong saudara kita melaksanakan satu penghidupannya. Yaitu pertama, kita perlu bangun pagi. Maka untuk bangun pagi harus tidur lebih baik. Kita tidak boleh melawan hukum alam yang Tuhan tetapkan untuk tubuh kita. Kalau kita senantiasa tidur larut dan kita berusaha bangun pagi. Bisa, tentu bisa saudara. Tapi kalau kita terus melakukan ini, pertama, kita memperburuk tubuh yang Tuhan berikan pada kita. Kita tidak bisa dengan segar, karena tubuh kita butuh istirahat. Kita nggak bisa segar, sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita. Pagi-pagi datang pada Tuhan. Maka perlu ditekankan kepada saudara kita, khususnya yang orang-orang muda. Harus tidur lebih pagi. Lalu setelah bangun pagi, kita perlu berlatih satu penghidupan, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Melalui apa? Berdoa, menyeru namanya, doa baca firman Tuhan. Nah, saudari, untuk penghidupan ini, karena ini penghidupan, maka perlu latihan, bahkan perlu pendampingan. Saudara-saudari perlu membawa domba-domba kita, membuat janji dengan mereka, appointment dengan mereka. Bagaimana mereka bisa setiap pagi bersekutu dengan Tuhan. Kita awalnya mungkin perlu dampingi. Di dalam pelayanan saya belajar untuk domba-domba yang baru. Saya perlu dampingi setiap hari terlebih dahulu, selama jangka waktu. Biasanya saya dampingin selama 1 bulan, setiap pagi. Lalu di bulan kedua saya mulai meminta mereka seminggu 2-3 kali. Lalu hari yang lain mereka mencoba berlatih sendiri, doa pada Tuhan, menyeru nama Tuhan, doa baca firman. Dan seterusnya sampai mereka bisa secara pribadi bersekutu dengan Tuhan. Baik. Lalu penghidupan yang kedua, saudara. Kalau kita segar tiap fajar, maka kita akan mengalami menang tiap hari. Nah, kemenangan ini dari mana, saudara? 1 Yohanes 5:4b dikatakan, kemenangan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita perlu menang dari dunia, yaitu apa? Dengan iman kita. Namun iman ini dari mana? Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka hal yang pertama yang perlu dilatih, memiliki penghidupan yang menang, adalah perlu melatih iman kita. Nah, iman ini saudari dari mana? Yaitu dari pendengaran. Maka kita perlu mendorong saudari, perlu baik-baik mendengarkan firman Kristus. Bahkan perlu memperbanyak mendengarkan firman Kristus. Di zaman sekarang ini orang suka dengar voice, video, tapi seringkali voice dan video atau perkataan yang kita dengar itu bukanlah firman Kristus. Sehingga sulit kita bisa menang dari dunia hari. Maka kita perlu menang melalui dengan iman kita. Dan iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Inilah latihan kita. Makin kita mendengar, makin kita mendapatkan iman. Makin kita mendapatkan iman, kita bisa menang mengalahkan dunia ini. Kemudian, hal yang kedua, kita perlu bisa menempuh kehidupan yang menang tiap hari. Yaitu menurut Efesus pasal 6 ayat 16-17. Adalah kita perlu melindungi pikiran kita. Melalui apa? Menggunakan perisai iman. Menerima ketopong keselamatan. Mengapa? Karena apa yang dikerjakan oleh musuh untuk mengalahkan kita adalah dengan panah api. Dia memanahkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang menyesatkan kita, pikiran yang sia-sia, pikiran yang najis, semua pikirannya. Sehingga perlahan-lahan kita kalau ditembak terus-menerus, kita pasti akan lama-lama kalah. Maka kita perlu apa? Memperlengkapi diri kita dengan perisai iman, khususnya dengan ketopong keselamatan. Yaitu apa?
yaitu firman Allah. Karena itu saudari, maka penghidupan yang ketiga adalah di hari ke-14. Perkara membaca Alkitab setiap hari. Nah, saudari, Kolose 3:16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Ayat ini menunjukkan hendaklah, artinya seharusnya demikian. Penghidupan orang Kristen yang normal adalah penghidupan yang dipenuhi firman Allah, bahkan dengan limpahnya. Jadi bukan sekedar, menerima firman Allah seminggu sekali, atau seminggu 2 kali. Karena perlu dengan limpahnya. Maka artinya, perlu sering, perlu banyak, perlu waktu. Seperti sebuah botol ini. Botol ini mau diisi air, bahkan sampai berlimpah. Dia perlu apa? Perlu diisi terus-menerus. Perlu waktu. Maka tidak cukup hanya seminggu sekali. Kita perlu mendorong saudara kita. Perlu membaca Alkitab setiap hari. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak teladan-teladannya. Baik dalam perjanjian baru, perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru. Orang-orang yang membiarkan firman Allah tinggal dengan limpahnya di dalam hati. Pertama, kita lihat Ayub. Dia berkata adalah perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanur baring, kusimpan ucapan mulut. Lalu pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji. Menyimpan. Ada tabungan janji Allah. Lalu di dalam perjanjian baru, ya, seorang muda, Timotius, bahkan dari kecil sudah mengenal kitab suci. Saudari, artinya membaca Alkitab itu bahkan perlu dari kecil. Kita boleh mendorong saudara kita, perlu setelah beroleh Islam, perlu membangun kehidupan membaca Alkitab setiap hari. Sampai bahkan dari yang muda pun perlu kita membimbing mereka membaca Alkitab setiap hari. Sehingga saudari, di dalam penuntun kita ada beberapa hal praktis untuk menjadi latihan kita bagaimana membaca Alkitab setiap hari. Pertama adalah kita perlu membaca Alkitab sesuai urutan. Mengapa? Ini akan membantu kita punya wawasan yang luas tentang Alkitab. Kemudian perlu membaca Alkitab setiap hari. Nah, waktu yang disarankan ya, di dalam buku penuntun kita adalah menjelang tidur. Karena waktu itu sudah tidak banyak urusan, ya, kita tinggal hanya istirahat, dan tentu sesuai dengan latihan, karena kita belajar mau tidur lebih awal, maka kita tidak tidur dalam keadaan yang sudah ngantuk banget, tidak. Tapi adalah kita memang mengatur waktu kita untuk istirahat, lalu sebelum istirahat kita membaca Alkitab. Ini satu latihan yang baik. Di dalam buku ini dikatakan kita boleh mendorong, mulailah terlebih dahulu membaca Alkitab 1 pasal setiap hari perjanjian baru. Setelah 1 bulan, ya, kita boleh mendorong mereka menambahkan porsinya. Atau juga boleh ketika mereka mulai terbiasa punya kehidupan setiap hari membaca Alkitab, kita mulai boleh menambahkan perjanjian lama. Sehingga kita boleh beritahu mereka bahwa membaca Alkitab, kalau kita punya target, kita punya kedambaan, ingin menyelesaikan Alkitab 1 tahun sekali, kita boleh memberikan mereka jadwal. Berapa porsi pembacaan Alkitab perjanjian lama, berapa porsi perjanjian baru. Nah, kemudian kita perlu bahwa mereka punya praktek waktu membaca. Perlu menandai ayat-ayat yang mengesankan. Perlu juga memberikan tanda tanya jika ayat ini tidak mengerti. Sehingga apa? Ketika mereka bertemu dengan gembala, mereka boleh bertanya, mereka boleh bersekutu. Ayat ini apa maksudnya? Apa makna yang sebenarnya? Lalu apa kaitannya dengan kehidupan mereka? Kita perlu membawa mereka punya hati yang terus mencari. Kemudian berikutnya adalah membaca Alkitab di dalam suasana doa. Bahwa mereka ketika membaca, sebelum membaca boleh berdoa. Ketika membaca boleh menggabungkan dengan seruan-seruan yang pendek. Oh Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah puji Tuhan. Lalu baca berikut. Bahwa mereka dalam suasana itu. Lalu jika ada satu ayat yang sangat menyentuh,
Saudara, kita bawa mereka berhenti sejenak, mendoakan butir-butir. Nah, tentu praktek ini juga perlu, penghidupan ini perlu dipraktekkan, ya, perlu didampingi. Maka alangkah baik sesuai kita boleh di awal-awal membawa mereka menjadi mitra, bermitra membaca Alkitab. Ya. Kita mempraktekkan hal-hal ini. Lalu bahwa mereka menghafal ayat-ayat yang dirasakan memiliki makna khusus. Ya. Nah, maka saudari, inilah poin-poin penting di dalam penuntutan jalan memulai penghidupan Kristen normal minggu yang kedua. Sedikit saya memberikan ringkasan yang bisa mengingatkan, ya, sudah boleh mendorong domba-domba kita tuh menjadi latihan, ya, di dalam minggu yang kedua ini, latihan tambahan. Artinya minggu pertama tetap dilakukan, minggu yang kedua ini ada tambahan, yaitu apa? Setiap hari berdoalah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setiap hari, setiap pagi khususnya, perlu disegarkan melalui berdoa, menyeru nama Tuhan, doa baca firman Tuhan. Lalu setiap hari, khususnya disarankan adalah sebelum tidur, boleh membaca Alkitab. Kemudian setiap minggu, mereka perlu belajar mempersembahkan harta sesuai kemampuan. Kita juga boleh mendorong mereka, jika sampai satu titik kita rasa mereka sudah mampu, kita juga boleh membawa mereka belajar memberitakan sedikit firman Tuhan. Tapi ini sangat bergantung pada pertumbuhan hayat masing-masing. Saudara, demikianlah ringkasan minggu yang kedua dari buku Jalan Memulai Penghidupan Kristiani yang Normal. Baik, saya tutup di sini. Kita sama-sama kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan, karena Engkau terus memberikan domba-domba, buah-buah di dalam gereja. Kami menyerahkan saudara kita yang masih baru beroleh selamat, khususnya di dalam 2 tahun terakhir ini, supaya Tuhan melalui penggembalaan kami, mereka mulai memiliki satu praktek kehidupan Kristen yang normal. Mereka mulai belajar doa, menyeru nama Tuhan, doa baca firman Tuhan. Mereka juga memiliki penghidupan Tuhan, memberitakan firman, berdoa, bersekutu, berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Mereka juga memiliki praktek mempersembahkan harta. Tuhan, kami juga berdoa supaya ketika kami memasuki poin berikutnya, penghidupan orang Kristen yang normal, saudara juga mulai memiliki satu kehidupan, satu model kehidupan. Bagaimana mereka segar tiap fajar, menang tiap hari. Tuhan, Tuhan Yesus, juga mereka, Tuhan, bisa Tuhan Yesus membaca Alkitab setiap hari. Tuhan, karena itu kami serahkan Tuhan, bagaimana setiap para gembala ketika membimbing, Kau berikan hikmat, berikan kasih karunia, berikan juga kasih, berikan juga pengalaman, perkataan yang kaya. Tuhan, karena itu kami berdoa, diserahkan latihan ini dalam Tuhan, Sang Gembala yang sejati. Amin. Puji Tuhan, saudara, demikianlah panduan, ya, panduan penggembalaan menggunakan buku Jalan Memulai Penghidupan Kristen yang Normal dari minggu yang kedua.